Anda kembali di News Sore pemirsa, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi naik ke tahap penyidikan. Roy Suryo akui kantongi banyak bukti untuk membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi. Saya pertanggungjawabkan kepada dunia akhirat. Tidak ada hasil pada lembar yang disebut miliknya Jokowi. Roy Suryo tak gentar jika laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi naik ke tahap penyidikan. Roy sudah mengantongi banyak barang bukti yang nantinya akan ia beberkan dalam perjalanan kasus ini. Roy juga mengungkap bahwa ia memiliki bukti ijazah asli dari alumni UGM dengan tahun kelulusan yang sama dengan Joko Widodo. Hal itu akan ia ungkap seiring berjalannya proses hukum, termasuk pembuktian di pengadilan. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah, kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil, kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan, ahli panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli, ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Dalam kasus ini, Roy Suryo juga menyebut polisi seharusnya memeriksa Joko Widodo sebelum memeriksa dirinya. Pasalnya, Jokowi sebagai pelapor juga wajib diperiksa. Di Jakarta, Ismalia, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Dalam gelar perkara khusus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan menyerahkan hasil analisis ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Sementara kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada TPUA dan kubu Roy Suryo. Pakar telematika Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis telah menyerahkan hasil analisis teknis mereka terhadap keaslian ijazah Joko Widodo ke Bareskrim Polri. Roy Suryo berharap analisis tersebut dapat mengubah hasil penyelidikan yang telah dilakukan Bareskrim Polri. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah apa yang kemarin terjadi. Sementara kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada tim pembela ulama dan aktivis dan kubu Roy Suryo. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka, mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Yakub berharap hasil penyelidikan sebelumnya terkait kasus ijazah tidak dipertanyakan lagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani Iriansah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan
ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, Pak Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Ia pun meminta hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Kerugian akibat praktik dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen di Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun ini. Menurut Amran, modus dari para produsen beras yaitu mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa. Tidak hanya mengoplos, produsen nakal tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kilo tetap hanya diisi 4,5 kilogram. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksaku. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti apa penjelasan dari pedagang dan seperti apa bedanya beras premium dan medium? Berikut laporan jurnalis iNews Nata Arman dan juru kamera Sadu Santo bersama dengan pedagang beras Pasar Induk Cipinang. Oke, mungkin Bapak bisa dijelaskan, bisa secara langsung dilihat kira-kira apa sih perbedaannya untuk masyarakat juga biar tahu perbedaan beras premium dan beras yang reguler yang ada di sini. Mungkin Bapak bisa tunjukkan? Beras premium ya? Ya, tunjukkan. Pemirsa, kita akan melihat secara langsung perbedaan beras premium dan juga beras dari yang reguler. Ini apa jenisnya? Contoh beras medium ya. Oke. Bukan reguler namanya beras medium. Oke. Beras medium itu dari derajat sosok dia kurang licin. Jadi
kalau mesin poles itu poles sekali gitu loh. Oke. Terus kadar brokennya lebih banyak. Baik. Dia maksimal 15%. Nah, untuk harganya, harga ecerannya berapa, Pak? Harga saat ini medium 13.000 lebih nih, 13.600. Padahal yang headnya cuma 12.500. Oke. Kemudian untuk yang premium ini kan katanya ada selisih harga bahkan 2 sampai 3.000. Untuk premium kira-kira bisa tunjukin di mana? Premium contohnya kayak gini. Baik. Oh, lebih putih juga, lebih bersih ya? Dari warna dia lebih putih. Oke. Terus untuk ukuran kadar broken dia maksimal 5%. Dia derajat sosoknya lebih tinggi. Soalnya apa? Karena nyelipnya, molesnya itu bisa 2 sampai 3 kali. Terus brokennya diayak. Terus kadar airnya juga tidak boleh melebihi dari 14%. Oke. Biar apa? Kalau di bawah 14% itu beras kita mau disimpan setahun sampai setahun setengah itu kuat. Oke. Kemudian penegasan untuk sekarang, harga sekarang nih, harga premium yang murni itu berapa? Premium untuk saat ini ya per 50 kilo gini. Ini udah 14.600 per 1 liter atau kilogram? Per kilo kita ngomong kilo, 14.600 ini kita ngomongnya kemasan 50 kilo. Kalau kemasan 5 kilo itu biasanya operasionalnya dia nambahnya Rp500. Misalnya ini 14.600 tambah Rp500. Jadi kan ketemunya udah 15.100. Udah melambat garhead. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasi dan waktu yang diberikan. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan pemilik toko beras yang mana terkait dengan polemik ini tentunya sangat disayangkan dan sehingga diharapkan agar pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu dari pihak petani, kemudian penjual dan juga para pembeli. Dari Jakarta, Nata Arman, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Dirinya pun meminta hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Kerugian akibat praktik dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen di Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Amran, modus dari para produsen beras yaitu mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa. Tak hanya mengoplos, produsen nakal tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kg tetapi hanya diisi 4,5 kg. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksaku. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris.
beras merek Topi Koko produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Bulog juga meminta pengecer untuk membuat pernyataan tidak mengoplos. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Selain itu, Perum Bulog juga meminta pengecer untuk membuat pernyataan tidak mengoplos serta menjual beras SPHP dalam jumlah besar. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirut Bulog Majen TNI Ahmad Rizal saat meninjau stok beras Bulog di gudang Bulog Ngabeyan, Sukoharjo. Ya, kita akan serius dalam hal ini karena itu sudah perintah dari pimpinan dan itu merupakan kebijakan pemerintah. Jadi yang siapapun yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan itu sudah tertuang dalam Satgas Pangan seperti itu. Kemudian untuk para pengecer ini juga semuanya membuat surat pernyataan, Mas. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Sebelumnya marak diberitakan bahwa ada beberapa merek kemasan beras premium yang ternyata berisi beras oplosan. Temuan itu mengungkap modus curang berupa pencampuran beras berkualitas rendah dengan kemasan premium lalu dijual dengan harga tinggi di pasaran dan hal itu merugikan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Jajaran Puspadaya Perindo melakukan audiensi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di kantor LPSK Jakarta Timur. Audiensi ini sebagai bentuk komitmen organisasi Saya Partai Perindo yang fokus dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Sebagai bentuk kepedulian serta upaya menghadirkan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana, Puspadaya Perindo melaksanakan audiensi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Audiensi dipimpin langsung Ketua Umum DPP Puspadaya Perindo Sri Agustina Nadeak dan Sekjen Puspadaya Perindo Amriyadi Pasaribu beserta jajaran. Disambut hangat Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sri Nur Herwati di kantor LPSK Jakarta Timur. Bentuk kolaborasi Puspadaya Perindo dengan LPSK diantaranya kerjasama psikososial dan pemberdayaan hukum. Dan harapannya tentunya ke depan Puspadaya Perindo ini dapat mendorong saksi dan korban untuk berani melapor, berani bicara, dan tentunya LPSK akan melindungi. Kami sebagai organisasi yang fokus dalam mendampingi saksi dan korban dalam masalah hukum tentu saja harus menggandeng lembaga negara, di sini khususnya LPSK, supaya yang menjadi hak daripada masyarakat Indonesia khususnya yang berhadapan dengan hukum harus terjamin. Selain bantuan perlindungan hukum, bersama LPSK, Puspadaya Perindo berkomitmen memberikan hak warga yang sedang berhadapan dengan hukum, terutama untuk perempuan, anak, dan disabilitas, serta memberikan akses pemberdayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat saat kontingen Indonesia tampil dalam parade militer Bastille Day yang berlangsung di Paris, Prancis. Selain menampilkan kekuatan militer dalam parade tersebut, kontingen Indonesia juga membawa misi budaya sebagai bagian dari diplomasi pertahanan. Kontingen Indonesia yang berjumlah lebih dari 500 personil berada di barisan paling depan dalam parade. Derap langkah tegap, para prajurit menyatu dalam formasi baris berbaris yang rapi dan solid. Presiden Prabowo berdiri dan memberikan hormat ketika pasukan Indonesia melintas.
Sementara itu Presiden Prancis Emmanuel Macron mengapresiasi dengan tepuk tangan. Dalam perayaan nasional Prancis ini, Indonesia tampil sebagai satu-satunya negara sahabat yang diundang secara resmi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengirimkan kontingen. Keikutsertaan Indonesia dalam Bastille Day diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, serta memperkenalkan kekayaan budaya bangsa di tingkat internasional. Dari Bastille Day tahun ini, pemirsa, Bastille Day dimulai dari kedatangan Presiden Republik Prancis di Place Charles de Gaulle. Pemirsa, kontingen Indonesia mendapatkan kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day atau Hari Nasional Perancis. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Dan berikut liputan jurnalis iNews, Masirom. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Paris, Prancis untuk mengikuti perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Di belakang saya tampak pasukan TNI sebagai peserta parade. Pada Parade Bastille Day tahun ini, TNI mengirimkan 504 personil terdiri dari pasukan TNI 3 Matra dan juga Taruna Akademi Militer. Pasukan TNI ditempatkan di bagian paling depan parade sebagai tamu kehormatan. Ratusan prajurit yang terdiri dari 261 prajurit dari Trimatra, Darat, Laut, dan Udara serta 189 pasukan Lokananta mengikuti Parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis di Paris, Prancis. Kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day, menjadi pasukan defile terdepan dan melangkah tepat di hadapan podium tempat Presiden Emmanuel Macron yang menyaksikan jalannya parade di Place de la Concorde. Kontingen Indonesia tampil dengan formasi tertata rapi dengan langkah yang presisi serta menunjukkan profesionalisme kuat. Selain menjadi pasukan defile, kontingen Indonesia juga memperkenalkan budaya melalui tarian daerah Indonesia. Secara umum tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan parade dan defile. Cuma kita melaksanakan kegiatan dalam rangka diplomasi kebudayaan untuk pendekatan kepada teman-teman tentara di sini. Kita melakukan kegiatan diplomasi budaya. Ada tari kecak, ada tari reok Ponorogo, ada tari saman, ada tari Dayak, ada pematahan, MP, ada tari pacu laju dan sebagainya untuk membaurkan kita dengan mereka sehingga walaupun ada perbedaan bahasa dan budaya tapi bisa bersatu. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan.